Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Umami dari Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mengajar di micro teaching dengan materi pentingnya pendidikan di era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Ini hadir semua? Oh iya, hadir ya. Masih semangat? Semangat dong. Kan untuk mencari ilmu kita harus semangat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silahkan KM. Ibu persilahkan. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, mohon posisikan duduknya terlebih dahulu agar nyaman dan perhatikan lingkungan sekitarnya, takut ada sampah yang mengganggu. Ya, mohon dibuang terlebih dahulu. Ya, sudah semuanya? Ya, sudah rapi ya? Ya, jadi pembelajaran kita dapat terlaksana dengan kondusif dan nyaman, tapi tetap relax. Setuju? Setuju dong. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian. Menurut pendapat kalian, mengapa pendidikan itu penting? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti Ibu kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Ayo, berani dong. Ya, silakan. Ya, betul ya jawabannya. Baik anak-anak, Ibu izin duduk terlebih dahulu. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan dalam individu di era teknologi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengenal dan memahami mengenai pendidikan dan teknologi. Yang kedua, memilih dan memilah sebagai individu dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, menerapkan upaya pendidikan dalam berbagai situasi. Sedangkan indikator pencapaian pembelajaran kali ini yaitu: pertama, mengolah informasi mengenai pendidikan dan teknologi. Kedua, menerapkan tingkah laku dalam mengupayakan peran pendidikan dan iptek dalam kehidupan. Ketiga, melaksanakan peran sebagai individu agar berguna bagi nusa dan bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan teknologi. Yang kedua, dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menjadi manusia yang berguna dalam mencapai pendidikan. Dan yang terakhir, menyebutkan upaya dalam mewujudkan pendidikan pada zaman sekarang. Baik anak-anak, Ibu akan mengilustrasikan dengan sebuah sepeda. Coba bayangkan, sepeda yang ada di bengkel, kerangkanya apabila tidak diberi ban, tidak diberi rantai atau organ lainnya, apakah sepeda itu akan berfungsi dan berguna? Jawabannya adalah tentu tidak ya. Kenapa? Karena benda tersebut tidak bisa terpakai, tidak bisa digunakan. Nah, mengapa Ibu mengilustrasikan dengan sepeda? Karena sama halnya seperti manusia, apabila manusia tidak dibekali, tidak diberi ilmu, tidak diberi pendidikan, manusia tidak akan berguna. Bahkan mereka hanya bisa menjadi sampah masyarakat. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, di mana setiap kelompok ada perwakilan untuk mengambil sebuah amplop yang ada di meja Ibu. Ya, silahkan. Setiap ketua kelompoknya untuk mengambil amplopnya. Ya, satu-satu ya. Semuanya sudah mendapatkan amplop? Sudah ya?
Ya, jadi Ibu mohon kepada kalian untuk mendiskusikan isi dari amplop tersebut bersama anggota kelompoknya. Ya, pada kali ini Ibu akan membimbing diskusi kalian. Ya, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan setiap kelompok. Oke? Ya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Gimana? Sudah dapat? Sudah? Ya, bagus. Nanti ya, presentasi. Oke, semua waktu sudah habis ya. Silahkan untuk perwakilan kelompok mempresentasikan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan saja ditanyakan. Ya. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua dari hasil diskusi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, banyak para ahli yang mengemukakan tentang definisi pendidikan. Nah, di sini Ibu akan mengambil satu definisi dari Jean-Jacques Rousseau. Dia mengemukakan bahwa pendidikan adalah memberikan pembekalan kepada kita yang tidak ada di masa kanak-kanak, tetapi kita akan membutuhkannya pada masa dewasa. Sedangkan teknologi adalah keterampilan manusia yang diperoleh dari sumber daya alam untuk memecahkan masalah dalam pendidikan dan hal lainnya. Jadi, dari kedua hal tersebut itu merupakan hal yang sangat berkaitan. Anak-anak, pendidikan itu sangat penting. Karena dengan adanya pendidikan, segala sesuatu dapat berubah. Dengan adanya ilmu, kita bisa menjadi tahu tentang segala hal yang ada di kehidupan kita. Coba bayangkan, apabila kita tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, maka manusia akan hidup dengan seenaknya. Dia tidak bisa berperilaku dengan baik. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya manusia dididik dari lahir. Dari mulai bayi, anak-anak, bahkan sampai dewasa pun memerlukan pendidikan. Jadi anak-anakku sekalian, dengan adanya pendidikan dan teknologi, seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Dari sesuatu yang lama menjadi singkat. Nah, itulah manfaat dari pendidikan dan teknologi. Sekarang teknologi semakin canggih. Sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Betul anak-anak? Ya, itu karena adanya perkembangan dan kemajuan dari setiap individu atau manusia. Dari kedua hal tersebut, tidak sedikit orang dapat mengoptimalisasikannya antara pendidikan dan teknologi. Mereka beranggapan bahwa hal itu tidak penting, bahkan disepelekan. Padahal pada kemajuan teknologi ini seharusnya kita dapat bersaing dan mengoptimalisasikannya agar kita tidak tergerus oleh zaman dan kita dapat bersaing secara global. Anak-anakku sekalian, dengan adanya pandemi yang sedang terjadi di kita, pandemi COVID-19, kehidupan kita bisa dikatakan berubah sekitar 180 derajat. Kenapa? Contohnya, karena biasanya siswa itu belajar di sekolah adanya perangkat siswa dan guru. Tetapi sekarang ini siswa harus belajar di rumah. Kemudian bagi orang tua dan orang yang bekerja di kantoran, biasanya mereka bekerja di kantor, tetapi sekarang mereka hanya bisa bekerja di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, sebetulnya mau bagaimanapun dan gimana, kita dapat mencari ilmu, kita dapat mengupayakan pendidikan karena dibarengi dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini.
Oke, baik anak-anakku sekalian, adapun cara dalam mengupayakan pendidikan di berbagai situasi. Yang pertama, kita harus senantiasa mencari ilmu dimanapun dan kapanpun sesering mungkin, tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Yang kedua, kita harus dapat manfaatkan segala fasilitas yang ada dari kemajuan teknologi ini yang dapat menghasilkan manfaat bagi diri kita. Contohnya di smartphone banyak sekali situs-situs dan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran kita. Yang ketiga, bukan berarti apabila diam di rumah itu bermalas-malasan, tetapi kita bisa mencoba hal yang baru untuk investasi kita di masa depan. Yang keempat, semakin canggihnya sains dan teknologi, banyak informasi positif dan negatif yang didapat. Namun, sebagai siswa harus dapat memilih dan memilah informasi. Jangan langsung percaya terhadap satu informasi, karena itu belum tentu benar. Dan kita harus senantiasa mencari tahu kebenarannya. Oke, baik anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu setiap manusia memerlukan pendidikan. Banyak cara dan hal yang dapat dilakukan untuk menunjang pendidikan, karena majunya sebuah negara dilihat dari generasi muda. Dari pendidikan sangat mempengaruhi kualitas suatu negara di masa yang akan datang. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk menanggapi materi yang telah disampaikan. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Pesan dari Ibu, jangan lupa belajar, belajar, dan belajar agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa pelajari materi berikutnya. Ya, cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku, dadah.